Kelihatan nggak? Kecil ya. Wuhui. Coba masukin lagi. Tidak kelihatan ya. Oke, lanjut lagi. Ultraman Belial dan New Item. Belial menjadi tokoh utama dalam dunia Ultraman sebagai Ultraman jahat yang ingin menghancurkan Hikari no Kuni. Yang Ultraman Belial ya, and the New Item Giga Battlenizer. Belial menjadi tokoh utama baru dalam dunia Ultraman sebagai Ultraman jahat yang ingin menghancurkan Hikari no Kuni. Hingga saat ini, dalam setiap kisah Ultraman era Showa, hal ini mampu membuat mereka bahu-membahu bertempur bersama adalah munculnya sosok musuh yang sangat kuat. Dalam kisah kali ini, musuh yang mereka hadapi bukan hanya sekedar sangat kuat, tapi juga salah satu dari Ultraman yang tahu secara pasti kekuatan seorang Ultraman. Hal inilah yang berusaha diangkat oleh Koichi Sakamoto selaku sutradara untuk film ini. Beliau memiliki bentuk Ultraman paling kejam dan menakutkan di antara Ultraman jahat yang pernah muncul sebagai musuh dalam kisah Ultraman yang pernah ada. Sutradara Koichi sempat berkomentar sengaja untuk tidak membuat sosok berhiasan sayap, taring atau tanduk yang biasa terlihat dari wujud musuh-musuh Ultraman. Dikarenakan baginya konsep hero yang memiliki wujud standar seperti sedangkan musuh biasa memiliki sosok berhiaskan sayap dan ujung yang tajam, taring dan tanduk adalah penggambaran umum pada kisah superhero Amerika. Karena dia mencoba menggambarkan sosok musuh yang image hantu atau makhluk spiritual yang lebih dikenal menakutkan bagi masyarakat Asia. Selain Belial, masih ada 100 monster yang menjadi musuh dalam kisah ini. Hal itu dapat terjadi karena adanya Giga Battlenizer, benda legenda yang dikisahkan didapat oleh Belial dari alien Red Blood, spesies yang sama dengan identitas asli Rei. Tentu saja ini dikisahkan dalam Ultraman Galaxy Daikaiju Battle. Selain berguna untuk membangkitkan dan mengontrol para monster, benda ini juga dapat berubah menjadi senjata bernama Battlenizer. Oke, ini udah kelewatan ya waktunya, mungkin akan dipotong. Selanjutnya akan dibacakan oleh salah satu Disney Sumsum. Yo, lanjutannya yang film dari Daikaiju Battle Ultra Ginga Densetsu The Movie. Oke, selanjutnya adalah The Story Before Ultra Ginga Densetsu. Ini gue nggak tahu karakter apa ya, tapi kayaknya lucu juga. Ini sumsum nih, kecil, mungil, mochi-mochi gitu. Harganya juga murah. Ya, langsung aja gue jelasin tentang The Story Before Ultra Ginga Densetsu. Sebenarnya film ini memiliki cerita prolog berbentuk DVD, terdiri dari 2 episode yang akan memasuki pasar Jepang pada bulan September dan Desember mendatang dengan judul Ultraman Mebius Gaiden Ghost Rebirth. Sesuai judulnya, kisah ini berfokus pada Mebius yang harus berhadapan dengan alien Mepilas yang berevolusi menjadi Armor Mepilas, Death Ram dan Glowzam yang sudah pernah muncul sebagai musuh Mebius dalam serial TV-nya. Selain mereka muncul pada juga monster ciptaan Yapul, Mebius Killer yang membentuk Ankoku Shiten-O bersama 3 makhluk tadi. Dengan menggunakan Giga Battlenizer, mereka bermaksud mengumpulkan para monster untuk menghancurkan Ultraman bersaudara. Mereka juga muncul juga Mechazam sebagai salah satu makhluk yang banyak diceritakan asal-usulnya dalam seri ini. Oke, selanjutnya bakal dijelasin oleh Sumsum lagi. Cus. Yo. Lanjut lagi ya. When two Ultra Series become one. Seri Ultraman dan Ultra Galaxy Daikaiju Battle awalnya dibuat masing-masing berdiri sendiri tanpa adanya hubungan yang pasti di antara keduanya. Selain munculnya monster-monster yang dari seri Ultraman dalam Ultra Galaxy Daikaiju Battle yang dikontrol oleh Rei sebagai tokoh utama seri itu, Daikaiju Battle Ultra Ginga Densetsu The Movie ini seakan menjadi premium stage yang sengaja menyatukan kedua seri itu dan menepis anggapan orang yang menganggap kedua seri itu tidak memiliki hubungan satu sama lain. Tampaknya Suburaya mau mengikuti jejak Toei yang sukses dengan movie dari Kamen Rider Decade yang memunculkan semua Kamen Rider yang pernah ada.
bagaimana Rey sebagai tokoh utama dari seri Ultra Galaxy Day Kaiju Battle berinteraksi dengan para Ultraman bersaudara yang menjadi tokoh utama seri Ultraman. Hal menarik dari movie ini adalah penggambaran sebuah drama di mana mereka yang berasal dari dunia yang berbeda bertemu dan harus bekerja sama menghadapi musuh yang sama. Oke, next part atau lebih tepatnya The Last bakal dibacain oleh Scale Animals. Ayo Scale Animals datanglah. Nah, kali ini yang dibahas adalah si Pak About the Director alias sutradara Koichi Sakamoto. Namanya kayaknya udah lama terkenal sih ya. Bapak ini lahir pada tanggal 29 September 1970. Nah, kalian udah lahir belum? Atau udah bapak-bapak sekarang ya? Di Tokyo, dikenal sebagai stunt actor dan sutradara untuk berbagai film layar lebar dan seri TV. Karya terbesar yang paling dikenal adalah menjabat sebagai eksekutif produser untuk seri Power Ranger hingga saat ini. Sakamoto yang lulus dari Universitas Matsudo Senshu sangat mengidolakan Jackie Chan dan serial Super Sentai. Ia kemudian bekerja sebagai stunt performer sebagai Blue Max dari Hikari Sentai Marksman. Ya, Hikari Sentai Marksman. Untuk acara live stunt show yang biasa diadakan di Korakuen Stadium dan Tokyo Dome. Ia kemudian pergi ke Amerika sebagai pelajar mendalami bahasa Inggris dan menjadi seorang stunt actor. Wow, berarti waduh, aktor pengganti ya karirnya di awalnya ini, Pak Koichi Sakamoto. Ya, peran pertamanya sebagai Sakai dalam movie Goofier, A Guyver Dark Hero pada tahun 1994. Film adaptasi Hollywood dari manga Guyver yang terkenal di Amerika saat itu. Sakamoto kemudian membentuk Alpha Stunts Production sebagai second unit director untuk film seri produksi Saban Entertainment berjudul VR Troopers. Keberhasilannya membuat dia diangkat sebagai stunt director untuk season ketiga Mighty Morphin Power Ranger menggantikan Jeff Pruitt. Pada tahun 2006, diangkat sebagai action unit director dan choreographer untuk film Wendy Wu Homecoming Warrior. Ia juga melatih Jonas Brothers selama 9 hari sebagai persiapan film GONAS. Oke, kayaknya udah selesai pembahasannya. Gue minta saran kalian, tuliskan di bawah ini. Karena pasti banyak salahnya ya. Dan jangan lupa klik tombol subscribe. Karena gue cuma manusia biasa yang banyak kesalahan dan hanya partikel debu di alam semesta ini. Akhir kata, see you on the next episode. Ciao.